Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Nasin dengan NIM 330202102173, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah HPM Hukum Penanaman Modal. Kemudian tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir atau UAS, yang mana HPM ini diampu oleh Bapak Sifaul Amin. Kemudian dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang atau menganalisis tentang hilirisasi nikel yang ada di Indonesia saat ini. Yang mana sebelum ke analisis itu, alangkah baiknya saya akan menjelaskan tentang hilirisasi itu apa sih. Langsung saja, hilirisasi itu adalah cara untuk menciptakan nilai tambah dari kekayaan alam yang melimpah di Indonesia. Salah satunya yaitu nikel. Nah, nikel ini kemudian diproses, dibuat integrasi dari hulu sampai hilir. Itulah mengapa ada investasi baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia dengan Greenpeace itu sekitar USD 9,8 miliar. Jadi integrasi dari mulai hulu tambangnya, kemudian ke smelternya, kemudian pemurnian, pengolahan, katoda, dan kemudian menjadi sel baterai tersebut. Itu tadi adalah penjelasan mengenai hilirisasi nikel yang ada di Indonesia. Nah, kemudian masalah yang ada saat ini adalah dunia internasional itu mencoba menjegal program hilirisasi tersebut. Nah, kemudian masalah yang ada saat ini adalah dunia internasional itu berusaha menjegal program hilirisasi industri Indonesia. Gangguan itu datang dari IMF, International Monetary Fund, yang menyarankan agar Indonesia menghapus kebijakan hilirisasi nikel itu secara bertahap. Kemudian sementara di saat yang sama, pemerintah juga lagi menghadapi gugatan dari Uni Eropa di WTO. Padahal kalau program hilirisasi nikel ini berjalan lancar, kata Bapak Presiden Joko Widodo, itu negara kita bisa mendapatkan nilai tambah dari yang semula itu 18 T itu menjadi 320 triliun rupiah. Itu baru estimasi keseluruhannya. Tetapi sebenarnya apa sih manfaat langsung yang bisa masyarakat dapat dari program hilirisasi nikel ini? Oke, kita bahas satu-satu, mulai dari tantangan terbaru soal kebijakan hilirisasi nikel ini. Pada tanggal 25 Juni 2023, yang tahun lalu berarti, IMF itu mengeluarkan catatan terkait program hilirisasi nikel di Indonesia, yang mana lewat catatan itu IMF merekomendasikan Indonesia untuk meninjau kebijakan hilirisasi dan mempertimbangkan soal penghapusan larangan ekspor nikel. Soalnya menurut IMF itu di Indonesia itu jadi rugi karena kebijakan itu. Kemudian ada 6 poin yang menjadi catatan IMF, mulai dari potensi pendapatan negara yang hilang, kemudian hingga perlu adanya perancangan kebijakan industri yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi. Nah, kemudian klaim IMF itu langsung dibantah sama pemerintah. Dalam hal ini, Menteri Investasi atau Kepala BKPM, yaitu Bahlil bilang kalau pemikiran IMF itu keliru besar. Bahlil juga mengakui memang terjadi pengurangan dalam konteks penerimaan negara untuk pajak ekspor komoditas. Tapi Bahlil bilang sejak hilirisasi dilakukan, pemerintah
justru mengantongi penambahan pendapatan dari sisi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Selain itu, hilirisasi nikel itu juga disebut sudah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian kebijakan soal hilirisasi dan stop ekspor nikel dipersoalkan oleh dunia internasional. Uni Eropa udah pernah menggugat Indonesia ke WTO soal keputusan Indonesia stop ekspor biji nikel pada 2019 yang lalu. Dari gugatan itu Indonesia kalah. Meski begitu, Presiden Jokowi itu meminta agar para menterinya itu tidak melangkah mundur. Soalnya menurut Jokowi, kebijakan hilirisasi nikel itu sudah tepat. Jika di stop, maka Indonesia terancam tidak akan maju. Udah ditentang sana sini, tapi kok pemerintah kekeh banget sama kebijakan ini. Emangnya kita dapat manfaat apa sih kalau kebijakan itu terus ditekan sama pemerintah yang saat ini? Menurut Bima Yudhistira, hilirisasi industri ini punya pengaruh yang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Soalnya hilirisasi ini akan membuka peluang. Yang pertama itu peluang lapangan pekerjaan, yang kedua mendorong usaha bisnis mikro UMKM, yang terakhir memunculkan bisnis pariwisata. Selain itu membuka peluang juga untuk terbukanya akses listrik di wilayah-wilayah yang terdampak langsung hilirisasi tersebut. Hilirisasi ini juga sebagai upaya untuk menciptakan nilai tambah di Indonesia. Ini memang belum dilakukan secara sempurna, tetapi sekarang udah mulai dilakukan secara bertahap lah, secara hilir. Selain soal pekerjaan dan ekonomi, daerah yang meningkat hilirisasi ini juga bisa berdampak positif kepada penerimaan pajak negara. Nah, itu sedikit analisis dari saya tentang hilirisasi nikel yang ada di Indonesia saat ini. Dan katanya hilirisasi nikel di Indonesia saat ini itu sedang ugal-ugalan. Saya rasa cukup sekian analisis dari saya tentang hilirisasi nikel. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.